Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Mile dengan NIM 9214211442, kelas F Akuntansi semester 2, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait laporan keuangan guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah oleh dosen pengampu Ibu Mulyani Mahmud SPD MSE. Oke, baik, berbicara tentang laporan keuangan, apa sih pengertian dari laporan keuangan itu? Nah, jadi laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi serta media penting yang digunakan oleh para pengelola perusahaan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Laporan di sini adalah dokumen penting perusahaan yang dibuat setiap akhir periode akuntansi. Setiap perusahaan memiliki siklus yang berbeda-beda, bisa di akhir tahun atau tiap 6 bulan, atau bahkan tiap 3 bulan, tergantung dengan jenis perusahaannya. Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang apa itu laporan keuangan. Menurut Munawir, laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Menurut Hanafi, laporan keuangan adalah informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan, mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan ini akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, timing aliran yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan ini memiliki berbagai macam definisi yang berbeda-beda dari para ahli, tetapi pada dasarnya laporan ini memiliki isi yang hampir sama di setiap perusahaan. Dalam pengelolaan keuangan, ada beberapa faktor yang harus dimengerti, misalnya apa itu laba rugi, neraca, modal, dan seterusnya. Bagian-bagian tersebut terdapat di dalam laporan keuangan yang bermanfaat untuk setiap pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian, apa tujuan dari laporan keuangan? Tujuan dari laporan keuangan sendiri, yang pertama untuk membantu perusahaan untuk proses pengambilan keputusan. Kedua, untuk menilai dan memprediksi pertumbuhan bisnis di masa depan nanti. Kemudian untuk menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. Kemudian jenis-jenis laporan keuangan apa saja? Isi dari laporan keuangan tergantung dari jenis laporan yang dibuat. Ada beberapa jenis laporan keuangan yang setiap akhir periode akuntansi dibuat oleh perusahaan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal atau ekuitas, ketiga laporan posisi keuangan atau neraca, keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah laporan sistematis yang berisi tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Laporan laba rugi juga mencatat kegiatan perusahaan dalam satu periode, termasuk di dalamnya aktivitas rutin perusahaan atau operasional perusahaan. Selain itu, untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan. Lalu, laporan ini juga biasa digunakan sebagai bahan evaluasi manajemen dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam format laporan keuangan laba rugi, terdapat beberapa hal atau aspek yang ada di dalamnya. Biasanya laporan laba rugi ini berisi informasi seputar pendapatan, beban, laporan harga pokok produksi, beban pajak,
laba atau rugi perusahaan. Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan saat pembuatan laporan laba rugi perusahaan, yaitu yang pertama pendapatan baik operasional maupun non-operasional, kedua laba rugi usaha, ketiga beban pinjaman, keempat beban pajak, kelima laba rugi perusahaan, dan terakhir biaya operasional. Ada dua jenis laporan keuangan bisnis untuk laba rugi, yaitu yang pertama laporan laba rugi single step. Nah, bentuk laporan laba rugi single step ini lebih sederhana sehingga biasanya digunakan pada skala bisnis yang tidak terlalu besar. Pada format ini, semua pendapatan dan keuntungan yang didapat ditempatkan di bagian awal laporan laba rugi, kemudian dikurangi dengan seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selisih antara total pendapatan dan total beban inilah yang menunjukkan laba rugi perusahaan pada periode tersebut. Bisa kita lihat rumus atau persamaan yang digunakan dalam laporan laba rugi single step, yaitu penghasilan sama dengan jumlah dari pendapatan dan keuntungan dikurangi dengan jumlah dari beban dan kerugian. Yang kedua yaitu laporan laba rugi multi-step. Berbeda dengan contoh single step, pengertian format jenis laporan keuangan laba rugi multi-step perusahaan ini lebih kompleks. Untuk membuat laporan laba rugi multi-step, pertama kita harus memisahkan antara transaksi operasional dan non-operasional. Kedua, kita harus membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Setelah itu, kita baru dapat menghitung laba operasionalnya. Laba operasional akan menunjukkan perbedaan antara aktivitas biasa dan aktivitas insidental atau extraordinary. Laporan laba rugi multi-step menggunakan beberapa rumus akuntansi untuk mengetahui nilai akhir pada laba seperti laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan, pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurang biaya operasional, kemudian penghasilan bersih dikurang penghasilan operasi ditambah item non operasional. Kemudian jenis laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal adalah laporan pelengkap. Pada dasarnya, suatu perusahaan cukup memiliki 3 laporan sebelumnya, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan perubahan ekuitas dibuat ketika terjadi perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Laporan ini disusun setelah neraca lajur dan laporan laba rugi telah tersedia, karena sumber data laporan ini terkait dengan laba bersih atau rugi bersih yang berasal dari laporan laba rugi. Alasan utama dari pembuatan laporan perubahan modal adalah pencatatan perubahan keuangan yang terjadi di perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu sehingga memudahkan kinerja perusahaan. Ada beberapa hal yang terdapat di dalam laporan perubahan modal atau ekuitas, yaitu yang pertama modal awal, yaitu saldo pada awal periode pelaporan komparatif sebagaimana tercermin dalam laporan posisi keuangan periode sebelumnya. Yang kedua investasi pemilik, yaitu jumlah modal yang berasal dari pemilik sepanjang satu periode akuntansi. Yang ketiga perolehan laba atau rugi, yaitu hasil laba bersih ataupun rugi bersih perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. Keempat pengambilan pribadi, yaitu pengambilan uang untuk kepentingan pribadi oleh pemilik perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. Yang kelima modal akhir, yaitu modal yang didapat pada akhir tahun. Keenam, laba bersih yang terkandung pada laporan perubahan modal harus sama dengan jumlah laba bersih yang didapat pada laporan laba rugi. Ketujuh, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi. Penyesuaian diperlukan pada cadangan pemegang saham di awal periode pelaporan komparatif untuk menyajikan ekuitas awal ke jumlah yang ditentukan pada kebijakan akuntansi baru. Kedelapan, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Efek koreksi kesalahan periode sebelumnya harus disajikan secara terpisah sebagai bentuk penyesuaian.
Kesembilan, saldo yang disajikan kembali, ekuitas yang dapat diberikan kepada pemegang saham pada awal periode komparatif setelah penyesuaian sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan periode sebelumnya. Ke-10, dividen. Pembayaran dividen yang dikeluarkan atau diumumkan selama periode tersebut harus dikurangkan dari ekuitas pemegang saham. Dan terakhir, perubahan dalam cadangan revaluasi. Keuntungan dan kerugian revaluasi yang diakui selama periode tersebut harus disajikan. Rumus perubahan modal. Jika saldo laba, maka rumus yang digunakan adalah rumus modal akhir. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan cara modal akhir sama dengan modal awal ditambah jumlah dari laba bersih dikurangi prive. Namun jika saldo rugi, maka rumus yang digunakan adalah modal akhir sama dengan modal awal dikurang jumlah dari rugi bersih ditambah prive. Nah, kemudian jenis laporan keuangan yang ketiga itu adalah laporan neraca atau balance sheet. Jenis laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Di dalam neraca terdapat sumber daya perusahaan atau aset perusahaan, kewajiban ekonomis atau utang, modal saham, dan hubungan antar item tersebut. Tujuan dari laporan neraca adalah menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, biasanya pada waktu di mana buku-buku ditutup, dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal ataupun tahun kalender. Nah, untuk menyusun laporan neraca perusahaan, terdapat beberapa komponen neraca yang perlu disiapkan, yaitu jumlah aktiva baik berupa harta atau aset, kewajiban berupa hutang, dan ekuitas atau modal perusahaan. Dalam neraca juga terdapat 3 unsur, yaitu aset, kemudian liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau modal. Untuk membuat neraca, kita perlu menggunakan pedoman persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban tambah modal. Aset untuk sisi aktiva lancar, sementara kewajiban dan modal untuk sisi pasiva. Ingat, antara sisi aktiva dan pasiva itu harus seimbang. Kemudian jenis laporan keuangan yang keempat yaitu laporan arus kas. Isi dari laporan arus kas digunakan untuk menganalisis dan memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Laporan arus kas bertujuan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas. Di dalam laporan arus kas disajikan informasi mengenai efek penggunaan kas perusahaan dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Sumber laporan arus kas ada bermacam-macam, misalnya dari hasil kegiatan operasional perusahaan, kas perusahaan, hingga pendanaan atau pinjaman yang didapat oleh perusahaan. Laporan arus kas merupakan bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Untuk arus kas keluar, sumbernya adalah beban perusahaan seperti biaya operasional maupun investasi perusahaan. Laporan arus kas sendiri terdiri dari 3 aktivitas utamanya. Berikut ketiga contoh sederhana aktivitas keuangan tersebut. Yang pertama, aktivitas operasi atau operating activities. Aktivitas operasi merupakan jurnal laporan kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Contohnya seperti penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan, dan lainnya. Yang kedua, aktivitas investasi atau investing activities. Aktivitas investasi ini berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap. Ketiga, aktivitas pendanaan atau financing activities. Seperti namanya, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, Anda dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik.
Dan jenis laporan keuangan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dikenal juga sebagai catatan atas laporan keuangan atau CALK, yang merupakan bagian salah satu jenis atau bentuk dari laporan keuangan suatu entitas perusahaan. Sama seperti laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan ini merupakan hanya pelengkap. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dari informasi yang ditambahkan ke akhir untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Namun, CLK ini sebenarnya bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, karena ini hanya merupakan pelengkap. Sehingga biasanya perusahaan yang membuat CLK ini adalah perusahaan-perusahaan dengan skala besar atau perusahaan yang sudah go public. Tujuan pembuatan laporan terkait informasi keuangan di perusahaan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci, terutama hal-hal yang ada pada jenis laporan bisnis lainnya seperti yang disebutkan di sini. Sehingga letak CALK ini biasanya ada pada bagian paling belakang sendiri. Laporan ini akan memudahkan Anda dalam memahami tentang informasi laporan yang lainnya karena isinya yang sangat rinci. Jadi tidak heran bentuk dari CALK ini sangat tebal dan terdiri dari banyak halaman. Kemudian kita masuk pada contoh kasus laporan keuangan. Baik, di sini saya menggunakan contoh kasus laporan keuangan oleh PT Amelia Merchandise pada satu periode akuntansi. Pada 31 Desember 2018, PT Amelia Merchandise menjanjikan data pendapatan sebesar 756.674.000 sekian, pendapatan lainnya sebesar 500.192.000 sekian, harga pokok penjualan sebesar 218.183.000 sekian, pembelian sebesar 10.050.900 rupiah, biaya umum dan administrasi sebesar 173.690.000 sekian, dan biaya lainnya 2.945.185 rupiah. Berdasarkan data di atas, bagaimana laporan laba rugi perusahaan tersebut? Untuk laporan laba ruginya sendiri, di sini PT Amelia menggunakan jenis laporan laba rugi multi-step. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk membuat laporan laba rugi multi-step ini, kita harus memisahkan dulu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Untuk mengetahui perusahaan ini mendapatkan laba atau rugi, kita harus mengetahui pendapatan usaha dan total pendapatan di luar usaha, agar kita bisa tahu perusahaan ini mendapatkan laba atau rugi. Nah, untuk mendapatkan total pendapatan usaha, kita harus tahu dulu total dari laba kotor. Nah, untuk mencari total laba kotor, total pendapatan dikurangi dengan total harga penjualan. Jadi total pendapatan di sini adalah 756.674.007 rupiah dikurangi dengan total harga pokok penjualan yaitu 228.234.054 rupiah. Itulah dan hasilnya 528.439.953 rupiah. Itulah total dari laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan total biaya atau beban usaha atau biaya usaha, yaitu seharga 170.690.748 rupiah. Maka didapatlah total pendapatan usaha sebesar 354.749.204 rupiah sekian. Kemudian kita harus mengetahui total dari pendapatan di luar usaha, yaitu dengan cara total pendapatan lainnya dikurangi dengan total biaya lainnya. Total pendapatan lainnya yaitu sebesar 500.192 rupiah dikurangi dengan total biaya lainnya sebesar 2
Rp2.945.185. Maka total pendapatan di luar usaha sebesar min Rp2.444.992 juta. Jadi untuk laba bersihnya, karena kita sudah mengetahui total dari pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, maka kita bisa mengetahui laba rugi bersih dari perusahaan dengan cara total pendapatan usaha ditambah dengan total pendapatan di luar usaha. Jadi total pendapatan usaha Rp354.749.204 ditambah dengan min Rp2.444.992 dan hasilnya adalah Rp304.211. Di sini bisa kita simpulkan bahwa perusahaan mendapatkan laba karena hasilnya adalah positif Rp352.304.211 Kemudian kita masuk pada laporan perubahan modal oleh PT Amelia Merchandise. PT Amelia Merchandise pada tahun 2008 memiliki modal awal sebesar Rp293.560.000 dan modal tambahan sebesar Rp100.600.000. Laba ditahan sebesar Rp977.297.687. Laba untuk tahun berjalan yaitu sebesar Rp352.304.211.41 dan PT Amelia Merchandise tidak menerima dividen. Nah, bagaimanakah laporan perubahan modalnya? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi pada laporan perubahan modal, jadi laporan perubahan modal ini dibuat ketika terjadi perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan dalam satu periode akuntansi. Pada laporan ini, PT Amelia Merchandise mendapatkan modal tambahan untuk tahun yang berakhir 31 Januari 2008. Untuk menentukan modal akhir pada laporan perubahan modal, jika perusahaan mendapatkan laba, maka modal awal ditambah dengan laba bersih dikurangi dividen. Untuk dividen di sini adalah Rp0, maka modal awal dan modal tambahan ditambah saldo laba ditahan per 31 Januari 2018 adalah Rp1.663.761.898,55. Itulah modal akhir pada laporan perubahan modal PT Amelia Merchandise. Kemudian kita masuk pada laporan neraca oleh PT Amelia Merchandise. Dalam laporan neraca ini terdapat 3 unsur, yaitu aset, kewajiban atau liabilitas, dan ekuitas atau modal. Untuk membuat laporan neraca ini, kita menggunakan rumus aset sama dengan kewajiban tambah modal. Nah, untuk aset sendiri itu berada pada sisi aktiva dan kewajiban dan modal pada sisi pasiva. Jadi, sisi aktiva dan sisi pasiva ini harus seimbang. Pada aset itu terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Pada aset lancar terdapat kas, bank, piutang, persediaan, perlengkapan, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka sebesar Rp3.141.796.795,4. Sedangkan untuk aset tidak lancar ada aset tetap dan kitchen machinery sebesar Rp999.378.604. Jadi total untuk aset adalah Rp4.137.145.399. Kemudian
kewajiban. Pada kewajiban ada kewajiban lancar yang terdiri dari utang pajak, biaya terutang atau utang yang masih harus dibayar, dan utang lainnya sebesar 2.473.383.500. Dan yang terakhir ada ekuitas yang terdiri dari modal disetor dan utang direksi. Dan pada saldo laba ada saldo laba ditahan dan saldo laba tahun berjalan dengan total 1.633.761.898 rupiah. Jadi jika ditotal total kewajiban dan total ekuitas sebesar 4.145.399 rupiah. Jadi teman-teman bisa lihat total aset di sini sebesar 4.145.145.399 rupiah. Jadi total aset ini harus seimbang dengan total kewajiban dan modal. Nah, maka total kewajiban dan modal yang ada di bawah itu sebesar 4.145.399.999 rupiah. Jadi intinya kesimpulannya bahwa total aset dan total kewajiban dan modal ini seimbang. Baik, selanjutnya kita masuk pada laporan arus kas oleh PT Amelia Merchandise. Seperti yang kita tahu bahwa arus kas ini memiliki 3 komponen, yaitu arus kas dari operasional, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. Nah, bisa kita lihat pada arus kas dari operasional itu ada penerimaan kas dari pelanggan yang terdiri dari akun penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, kenaikan pada piutang usaha, kenaikan pada utang PPN keluaran, kenaikan pada pendapatan diterima di muka, kenaikan pada pajak dibayar di muka PPh 23 sebesar 276.597.67 rupiah. Kemudian ada kas yang dibayarkan ke vendor yang terdapat akun kenaikan pada utang usaha, kenaikan pada pajak PPN masukan, harga pokok penjualan dan pembelian sebesar 213.246.034.64 rupiah. Kemudian ada kas yang dibayarkan untuk pajak sebesar 235.590.700 rupiah. Kemudian ada kas yang dibayarkan untuk beban pokok penjualan operasional, yaitu sebesar 0 rupiah. Dan kemudian ada kas yang dibayarkan untuk biaya operasional sebesar 160.066.559.14 rupiah. Dan kas yang dibayarkan atau diterima lainnya itu sebesar 2.444.992.86 rupiah. Jadi total arus kas dari operasional ini adalah 130.929.621 rupiah. Sedangkan pada arus kas dari investasi itu ada kenaikan pada kendaraan sebesar 5.500.000 dan kenaikan pada peralatan kantor sebesar 10 juta, dan total arus kas dari investasi itu 15.500.000 rupiah. Kemudian kas dari pendanaan ada kenaikan pada modal disetor sebesar 100.600.000 rupiah. Nah, jadi total arus kas dari pendanaan itu sebesar 100.600.000 rupiah, dan total kas yang diterima dari total arus kas dari operasional, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan itu sebesar
Rp229.621,21. Maka kas pada saat awal periode sebesar Rp1.663.668.218 ditambah dengan total kas yang diterima tadi sebesar Rp229.621,21 dan total kas pada saat akhir periode sebesar Rp1.284.897.813 Maka laporan arus kas oleh PT Amelia Merchandise pada saat akhir periode sebesar Rp1.284.897.813. Kemudian yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK ini sebenarnya bukan hal yang wajib dibuat. Jadi sifatnya sama dengan pernyataan perubahan ekuitas, yaitu hanya sebagai pelengkap untuk memberikan informasi tambahan kepada pembaca dengan informasi yang lebih banyak. Jadi oleh PT Amelia Merchandise tidak membuat catatan atas laporan keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.